Halo, selamat datang para omnivora dimanapun kalian berada. Bertemu lagi bersama saya, manusia yang selalu direbutkan para gadis sedunia. Pada kesempatan kali ini saya akan merangkum sebuah film yang sangat-sangat membuat saya emosi ketika menontonnya. Film ini berjudul The Shining. Film ini cukup bagus dan diperankan oleh kakak angkat saya yaitu Logan Paul dan pacar ketiga saya yaitu Peyton List. Sedikit gambaran, film ini menceritakan anak-anak yang gagal ujian di suatu negara akan langsung dibunuh. Karena memang negara tersebut tidak membutuhkan orang-orang bodoh. Bagus nggak tuh? Jadi yang bodoh mati aja. Oleh karena itu tanpa berlama-lama karena ada saya mata kuliah hari ini, jadi kita langsung saja masuk ke alur filmnya. Pada awal film ini mengisahkan sebuah negara yang bernama Amerika Serikat mewajibkan anak mudanya untuk mengikuti suatu ujian, yang dimana ketika mereka gagal, mereka akan dieksekusi mati tanpa terkecuali. Jadi walaupun dia anak presiden, anak apalah ya mati, kalau gagal ya mati. Selanjutnya kita akan melihat orang-orang yang sedang melaksanakan upacara pemakaman seorang anak muda, yang dimana ia adalah salah satu peserta yang gagal dalam ujian dan ia bernama Black. Black sendiri adalah anak seorang gubernur yang kedepannya akan mencalonkan diri menjadi presiden. Selanjutnya ada seorang wanita yang bernama Laina, yang dimana ia adalah salah satu orang yang mengikuti ujian bersama Black. Namun ia dituduh curang dan dituduh sebagai teroris oleh gubernur atau ayah dari Black. Setelah itu scene berpindah kepada Liana dan seorang agen khusus yang sedang menginterogasi Liana karena dituduh curang dalam tes ujian tersebut. Namun, ia menjelaskan bahwa ia tidak curang dan menjelaskan bahwa ia benar-benar menjawab soal dengan jujur. Tidak lama kemudian ada seorang pengawal mengetuk pintu rumah Liana, yang dimana agen ini adalah suruhan gubernur dan gubernur ingin membicarakan tentang Black bersama Liana. Karena Liana adalah teman baik dari Black, akhirnya dia bersedia untuk menemui gubernur tersebut. Setelah itu scene beralih kepada seorang mahasiswa yang sedang diperkenalkan tempat magang barunya di sebuah perusahaan berita swasta. Kemudian dia diberikan tugas menyelidiki kasus tentang Shining, yaitu pembunuhan murid yang gagal di dalam ujian. Ketika Liana dan gubernur bertemu, gubernur meminta maaf bahwa ia pernah memfitnah Liana sebagai teroris, yang kemudian ia menawarkan Liana untuk menjadi tim suksesnya di pemilu ke depan. Namun Liana menolak mentah-mentah dan langsung pergi. Kemudian salah satu agen mengantarnya untuk pulang, yang dimana rumahnya sudah kelewatan dan tiba-tiba di dalam mobil keluar asap, atau lebih tepatnya sebuah pembius yang membius Liana dan adik-adiknya. Selanjutnya scene berpindah kepada Liana yang baru tersadar di sebuah gedung yang sangat sepi. Liana mengira bahwa mereka semua adalah suruhan gubernur, namun faktanya berbeda. Mereka semua adalah organisasi yang sebenarnya menentang visi misi gubernur, yaitu membunuh pemuda-pemudi yang gagal di ujian dan mencoba menghentikan sistem yang buruk itu. Agen-agen mereka tersebar di dalam pemerintahan, yang dimana memudahkan mereka untuk beroperasi, dan mereka akan menghentikan gubernur untuk menjadi presiden, karena nantinya pembunuhan anak muda yang gagal ujian akan semakin meningkat jika gubernur tersebut terpilih menjadi presiden. Dan Liana pun setuju dengan hal itu untuk bekerja sama. Beberapa saat kita akan melihat mahasiswa yang magang tadi mencoba menyelidiki mayat dari Black yang sudah dieksekusi sebelumnya. Ia menanyakan kepada pengurus mayat yang telah mengurus mayat Black. Namun nampaknya ia sedikit diacuhkan dan itu sia-sia saja. Karena ia sangat ragu dengan mayat Black yang ada di dalam peti, akhirnya dia pergi ke rumah Liana karena mereka adalah teman baik dan berniat untuk membongkar makam Black malamnya. Akhirnya, ia dan Liana membongkar makam tersebut dan faktanya lagi, peti mati tersebut tidak ada isinya atau kosong. Ini menjadi sebuah misteri yang sangat menarik. Setelah itu scene beralih kepada Black dan beberapa pemuda lainnya yang dibawa ke sebuah ruangan, yang dimana mereka baru terbangun dari kesadarannya. Dan ternyata Black dan teman-temannya tidak dibunuh atau tidak dieksekusi mati. Mereka dibawa ke sebuah tempat yang dimana tempat tersebut menjelaskan bahwa mereka yang gagal di ujian diberikan kesempatan kedua. Tidak dibunuh karena mereka percaya orang yang gagal masih bisa menjadi orang berguna. Mereka akan bekerja untuk menjadi manusia produktif yang dilanjutkan dengan semua pemuda-pemudi di sana tersenyum bahagia. Karena mereka tidak jadi dibunuh dan diberikan kesempatan kedua untuk hidup. Selanjutnya, mereka semua diseleksi lagi untuk posisi pekerjaan yang cocok sesuai dengan fashion mereka. Kita akan melihat Black di sana, ia ditempatkan di posisi pengemasan. Ketika mereka semua sedang belajar mengamati, Black melihat Ellie, yaitu pacarnya dulu yang gagal tes dan dieksekusi mati. Dan tanpa pikir panjang, ia langsung mengejar Ellie. Black dan Ellie terlihat sangat bahagia ketika bertemu.
ia sangat bahagia ketika tahu bahwa Ellie masih hidup. Kemudian Black dan Ellie pergi ke sebuah kamar, yang dimana kalian sudah tahu pasti apa yang dilakukan pria dan wanita di kamar. Ya bercocok tanam lah. Ayo kemas gue lihat harganya lah. Oke udah, ini kasih udah. Black mencoba memberitahu temannya bahwa sepertinya ini semua sudah diatur. Namun, teman wanitanya mengatakan bahwa kita terpilih dan kita sangat beruntung. Black merasa ini semua adalah kebohongan yang dimana mereka dipaksa bekerja dengan menutupi fakta sebenarnya. Tidak lama kemudian terdengar dari luar bahwa orang-orang berteriak not worthy, yang dimana artinya salah satu pekerja tidak mau bekerja dengan produktif. Orang-orang di sana menyuruh orang itu untuk melompat dari atas gedung karena mereka sangat tidak menyukai orang-orang pemalas. Hidih goblok, lu dipaksa kerja tanpa upah kayak gitu, work di tayang anjing, mending gue mati aja udah daripada kerja kayak gitu nggak diupah lagi. Pada waktu yang bersamaan seorang pria dan beberapa gengnya melihat Black dari bawah dan mereka semua langsung naik untuk menghampiri Black. Yang ternyata pria tersebut bernama Cake. Ternyata Cake adalah orang yang paling berkuasa di tempat itu karena dia adalah worthy atau yang paling produktif. Ia memperingatkan Black untuk menjauhi Ellie karena sekarang Ellie di sini adalah pacar dari Cake. Jika Black tetap mendekati Ellie, ia akan dibunuh. Ancamnya. Selanjutnya scene beralih kepada Ellie di tempat makan, yang dimana Cake langsung datang dan mencium Ellie di depan Black. Gimana tuh sakitnya ngeliat pacar sendiri dicium orang lain, goblok. Terus beberapa kali Cake menjilat muka dari Ellie. Anjir, gimana sih perasaan si Black tuh pacarnya sendiri digitu. Nah kalau gue mah gak bisa bayangin, dia pasti emosi banget. Karena tindakan Cake yang kelewatan, akhirnya Black mencoba mendekati Ellie dan menanyakan apa yang sedang terjadi. Namun karena emosi yang sudah tinggi, Black menghajar anak buah dari Cake dan langsung kabur bersama Ellie. Namun karena security yang melihat mereka dari CCTV langsung mengejar Ellie dan Black, dan bagongnya kaki si Black dipatahkan dengan sadis. Aduh, ngilu anjir. Setelah itu scene memperlihatkan bahwa pemilihan presiden akan dilaksanakan beberapa hari ke depan, yang dimana ayah dari Black akan maju mencalon dan mendukung sistem tining atau eksekusi mati bagi pelajar yang gagal dalam ujian, melawan seorang wanita yang memperjuangkan untuk menghentikan sistem pendidikan tersebut. Nampaknya dua calon ini mempunyai visi misi yang berbeda. Di sana terlihat Liana yang mendukung gubernur atau ayah dari Black, yang fakta sebenarnya ia ingin menghentikan sistem tining juga. Karena pada awal film tadi kita tahu bahwa Liana bekerja sama dengan organisasi rahasia untuk membuat gubernur tersebut kalah dan menghentikan sistemnya. Atau dengan kata lain, ia hanya pura-pura mendukung gubernur tersebut. Beberapa kali Liana ingin berhenti dari hal tersebut karena ia sangat malas terlibat dalam hal seperti ini. Namun, ia diyakinkan ini demi kebaikan semua. Kemudian ia ditugaskan kembali untuk masuk ke dalam server dari perusahaan pembuat tablet tersebut, yang dimana itu adalah milik dari gubernur atau ayah dari Black. Scene beralih 8 bulan kemudian. Terlihat Black sedang bekerja dengan kaki yang pincang karena pernah dipatahkan 8 bulan yang lalu. Selanjutnya ia pergi ke sebuah tempat pertarungan bebas, yang dimana ia melihat Cake sedang bertarung. Pemuda tersebut dihabisi oleh Cake. Terlihat Black sangat ingin melawan, namun ia masih kurang baik atau masih belum pulih saat itu. Setelah itu Black meminta bantuan kepada teman wanitanya untuk menyampaikan pada Ellie pacarnya bahwa ia akan bertarung dan menyuruh Ellie datang nanti. Nampaknya teman wanita Black ini mempunyai rasa kepada Black. Selanjutnya scene berpindah kepada mahasiswa yang sedang magang tadi, yang dimana ia sudah menyelidiki tentang tining dan menemukan fakta bahwa orang yang gagal dalam ujian sebenarnya tidak dieksekusi mati, melainkan dipaksa untuk menjadi pekerja di ruangan bawah tanah rahasia. Namun terlihat ia tidak dipercayai oleh atasannya di sana. Akhirnya ketika akan pulang ia mencoba dibunuh oleh seorang misterius di dalam mobilnya. Namun beruntungnya ia berhasil menyalakan alarm mobil sehingga orang tersebut langsung berlari. Setelah itu kita akan melihat Ellie yang mengejar teman wanita Black untuk menanyakan apakah Black pernah mengatakan sesuatu. Namun karena teman wanita Black ini mempunyai rasa kepada Black dan ingin memisahkan Black dengan Eddie, ia berbohong dan mengatakan bahwa Black tidak ingin melihat Ellie lagi. Ih anjir, fitnah goblok. Ya kalau suka ya nggak usah gitu caranya. Ih goblok kayak ini. Di situ Ellie terlihat sangat sedih dan tertekan. Ketika hari pemilihan, Liana menitipkan adik-adiknya ke gurunya, yang dimana guru anak-anak tersebut akan membawa adiknya pergi ke negara lain melalui sebuah terowongan agar keamanan mereka terjamin. Dan Liana langsung pergi ke tempat tim ses atau tempat tim sukses gubernur tersebut. Setelah sampai sana, Liana izin akan pergi ke sebuah toilet. Namun, karena itu adalah gedung khusus, sehingga ia harus dikawal.
Liana berniat akan mengcopy file penting dari server perusahaan tersebut untuk membongkar kebohongan tentang sistem Tining. Sementara itu tiba waktu pertandingan antara Cake dan Black, yang dimana ketika Black menang ia akan menjadi penguasa di sana. Terlihat Black lebih unggul daripada Cake dan akhirnya dengan sedikit pertarungan yang membagongkan, ia berhasil mengalahkan Cake dengan beberapa kali cemesan. Wah, mampus tuh Cake. Di lain sisi Kelly pura-pura tertidur dan melawan petugas keamanan, yang dimana ketika akan memberontak mereka akan dibunuh. Kelly sudah putus asa nampaknya dan ia sudah pasrah untuk dibunuh. Black dan Cake akhirnya baikan karena Black sudah berhasil mengalahkan Cake, yang dimana Black memberitahu mereka semua bahwa ini adalah sistem yang sudah disetting atau sudah diatur. Tidak ada yang dibunuh melainkan mereka dijadikan pekerja murah untuk membuat sebuah alat elektronik. Sementara itu Liana yang sedang berada di ruang server, yang dimana ia akan mencuri data penting di sana. Dan kagetnya Liana melihat Black masih hidup di layar komputer tersebut dan langsung menyalin semua filenya dan kemudian kabur. Terlihat ketika Liana sudah keluar dari kamar mandi, ia melihat temannya sudah ditangkap yaitu Jack. Namun temannya menyuruh Liana untuk tetap melanjutkan sesuai rencana. Setelah itu Black dan teman-temannya menyusun rencana untuk menyelamatkan Ellie dan akan mencoba keluar dari sana, yang dimana Ellie sebentar lagi akan dibunuh. Mereka sengaja membuat keributan agar semua penjaga di sana kebingungan. Selanjutnya Liana terlihat sedang bertemu agen rahasia tersebut dan langsung melaporkannya kepada agen tersebut. Agen tersebut mengambil semua alat komunikasi agar Liana tidak bisa dilacak oleh siapapun. Namun bagong dan faktanya, ternyata agen tersebut juga bagian dari gubernur licik dan langsung menuduhkan pistol kepada Liana. Aduh, bagong Liana ngapain cerita kepada agen juga nggak jelas itu yang Di waktu bersamaan Black berhasil menyelamatkan Ellie. Namun sebelum pergi bagongnya mereka malah main-main bibir dulu. Aduh, bagong keadaan genting kayak gitu masih sempat juga. Sementara itu Liana terlihat berkunjung ke temannya yang seorang mahasiswa tadi, yang dimana Liana menyuruh temannya untuk mengcopy isi drive yang sudah ia copy. Namun ketika temannya tersebut hendak pergi untuk memberitahukan hal tersebut kepada media, naasnya ia malah meledak bersama mobilnya. Terlihat agen tadi langsung muncul untuk mengejar Liana kembali. Di waktu bersamaan pula, gubernur sekaligus ayah dari Black terpilih menjadi presiden dengan suara unggul sebanyak 30%. Terlihat juga Liana yang sedang bertarung bersama agen tersebut. Namun untungnya Liana berhasil mengalahkan agen tersebut dan langsung menendangnya dan agen tersebut tewas di tempat. Mantap. Selanjutnya terlihat Black dan Kelly yang sudah berhasil keluar dari ruangan bawah tanah tersebut. Dan di waktu bersamaan pula Liana pergi ke media dan melaporkan hal tersebut. Sehingga helikopter langsung meluncur ke tempat rahasia tersebut dan memberitakan bahwa Black anak gubernur tersebut masih hidup. Di sana terjadi pertarungan antara Black dan penjaga keamanan di sana. Namun syukurnya mereka berhasil membunuh penjaga tersebut. Sementara itu presiden yang melihat bahwa anaknya masih hidup sangat kaget. Kenapa anaknya bisa keluar? Nampaknya ini ayah mengorbankan anaknya demi kepentingan politiknya. Ayah pedapah. Namun karena perusahaan tersebut juga mempunyai hacker-hacker handal, sehingga mereka semua melacak orang-orang yang mencoba membocorkan rahasia tersebut. Dan bagongnya Liana, Kelly dan Black malah ditangkap dan menjadi tersangka. Anjir, di sini gue bener-bener sebel banget. Kok bisa-bisanya gitu bintangnya itu malah ketangkep di akhir, bukannya selamat, bukannya menang kayak gitu, goblok. Namun syukurnya mobil polisi yang membawa mereka terbalik dan terlihat mereka diselamatkan oleh agen yang menentang Tyner, yaitu Jack. Dan faktanya Jack adalah anggota dari FBI yang bertugas menyelidiki setiap calon presiden yang akan maju. Dan tamat. Jujur aja di sini endingnya itu ngegantung banget. Soalnya nggak ada kejelasan sama sekali gimana presidennya, gimana kelanjutannya. Benar-benar membagongkan sekali film ini. Oke, kesimpulan dari film ini bahwa film ini membuat kita emosi di tengah-tengahnya dan membuat kita sangat kesal di akhir endingnya. Dan gue ucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah menonton dan mengklik video ini. Jangan lupa makan yang teratur, jaga pacar kalian, jangan sampai mencoblos pada waktunya. Jangan sampai kalian mencoblos sebelum waktunya, karena itu adalah dosa-dosa yang sangat besar. Akhir kata gue ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, malam, pagi. Udah aja. Kok gak bisa mati?